Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kalau sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Yuk sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Nah, kita akan memulai matematika minat kelas 10 semester 1. Yang akan kita pelajari berdasarkan kompetensi dasarnya 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Dan 4.1-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi selama 1 semester ke depan kita hanya akan belajar ini 1 KD, tapi ada 2 materi esensial, materi fungsi eksponensial dan logaritma. Ini akan dijadikan 2 bab. Oke, jadi kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Karena ya kita uplek-uplek ini aja gitu, eksponen sama logaritma. Yuk kita mulai. Nah, sebelum belajar fungsi eksponensial, kita wajib memiliki kemampuan prasyarat agar belajar fungsi eksponensialnya dengan lancar, tidak ada kendala kayak jalan tol gitu. Yaitu kita harus tahu eksponensial itu sendiri. Eksponensial atau bilangan berpangkat itu didefinisikan sebagai, nah ini pengertiannya, bilangan berpangkat positif yaitu jika A-nya anggota bilangan real, N-nya bilangan bulat, positif, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A. Ini N-nya, A-nya ada sebanyak N kali gitu, ada N ya, A. Contohnya seperti 4 pangkat 3, artinya adalah 4 dikali 4 dikali 4. Karena ini pangkatnya ada 3, berarti ini nanti pangkatnya 3 tuh, 4-nya ada 3 tuh, 2, 3. Berarti 4 kali 4 kali 4 yaitu 64 begitu. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Oh ya, udah tak tulis contoh di sini. 2 pangkat 5-nya berarti 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sebelum belajar mengenai fungsi eksponensial, kita harus memiliki kemampuan prasyarat yang harus kita miliki, yaitu eksponensial atau bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa sih? Nah, bilangan berpangkat itu, misal nih kita punya A-nya anggota bilangan real, N-nya bilangan bulat, maka didefinisikan sebagai A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sampai dengan dikali A. Ini A-nya ada N. Contohnya, ini ada N gitu ya. Contohnya 2 pangkat 5, artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada sebanyak seperti pangkat. Pangkatnya 5, berarti ada tuh 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 artinya adalah 32. Lalu contoh berikutnya 3 pangkat 4 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada 4. Tuh 2, 3, 4 seperti pangkatnya. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 81. Nah, yang berikutnya 4 pangkat 3 berarti sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4-nya ada tuh 2, 3. Seperti sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3 ya 4-nya ada 3. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, berikutnya kemampuan prasyarat lainnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, materi ini sebenarnya sudah dipelajari kelas 9, lalu dilanjutkan lagi untuk kelas 10. Jadi kelas 9-nya belajar bilangan berpangkat, kelas 10-nya belajar fungsi eksponensial, fungsi perpangkatan. Nah, kita untuk A, B anggota bilangan real
dan mn-nya bilangan bulat, maka sifat-sifatnya yang pertama adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A-nya tidak boleh 0. Jadi berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya 1000 pangkat 0 hasilnya pasti 1. 2021 pangkat 0 hasilnya juga 1. 15 pangkat 0 juga 1. X pangkat 0 hasilnya juga 1, asal X-nya bukan 0 gitu. Yang kedua, pangkat bilangan negatif. Pangkat bilangan negatif ini berarti kita balik 1 per A pangkat N. Dengan A-nya tidak boleh 0. Ini syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa menggunakan sifat ini. Contohnya 3 pangkat min 2 artinya 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, berarti 1 per 9. Sifat yang berikutnya adalah perkalian. Bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya bagaimana gitu. Jadi kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Pangkatnya ditambah dengan catatan ini basisnya harus sama, bilangan pokok ya. Ini disebut A itu disebut basis atau bilangan pokok. M-nya disebut pangkat, basisnya sama, maka pangkatnya kita tambahkan. Contohnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sama, basisnya sama-sama 2, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 3. 2 pangkat 2 tambah 3 berarti 2 pangkat 5, hasilnya 32. Nah, ini kenapa saya suka matematika. Matematika itu tidak pernah mengkhianati konsep. Nah, kalau kita pakai konsep bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 artinya kan 2 kali 2 ya. Kalau 2 pangkat 3 artinya kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, baik menggunakan sifat bilangan berpangkat dikalikan ataupun ini konsep bilangan berpangkat, hasilnya sama-sama 32. Nah, yang keempat, kalau bilangan berpangkat dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti kita pangkatnya dikurangkan. Basisnya sama-sama A. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 min 2. 5 min 3. 5 min 3 itu 2. 3 pangkat 2 itu 9. Nah, kalau mau pakai konsep bagaimana? 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dibagi 3 pangkat 3, 3 bagi 3, 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, 3 bagi 3 dapat 1, dapat 1. Dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1. 3 kali 3 ketemunya 9. Ini tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau bilangan pokoknya dikalikan A kali B pangkatkan N. Berarti hasilnya adalah A ini kita pangkatkan N dikali B-nya juga dipangkatkan N. Contohnya 3 kali 4 dipangkatkan 2. Berdasarkan sifat ini berarti kan kita pangkatkan 1 per 1. 3 kita pangkatkan 2, 4 juga dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. 9 pangkat 16 adalah 144. Nah, coba kalau kita kerjakan dengan konsep yang berbeda. 3 kali 4 itu 12 kuadrat. 12 kali 12 ketemu 144. Ini konsep perpangkatan biasa. Ini sifat bilangan berpangkat. Jadi antara sifat dan konsep tidak pernah saling mengkhianati. Itulah asiknya matematika, saling mendukung satu sama lain gitu. Yuk lanjut ke sifat nomor 6. Kalau bilangan pokoknya dibagi A bagi B dipangkatkan N. Nah, berarti ini kita juga harus adil nih. Ini kan di dalam kurung, berarti kalau keluar kurung ya harus adil.
A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Contohnya kan 2. Nah, harus adil ya. Keluar kurung berarti 1 per 1 dipangkatkan. 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 berarti 36. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 berarti 9. 36 bagi 9 ketemu 4. Atau kalau mau dikerjakan dengan cara biasa, cara konsep 6 bagi 3 itu 2. 2 pangkatin 2 artinya 2 kali 2 ketemu 4. Sifat konsep berjalan beriringan. Lanjut ke nomor 7. A pangkat N dipangkatkan lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya kita kalikan. A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Berarti 2 pangkat ini pangkatnya dikalikan. 3 kali 2 itu 6. Berarti 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Kalau mau dikerjakan dari dalam bagaimana? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berarti 8. Kita pangkatkan 2. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8. Hasilnya 64. Baik konsep ataupun sifat sama hasilnya. Nah, lanjut ke nomor 8. Sifat ke-8 adalah akar pangkat N dari A. Nah, ini kita akan ketemu bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini berarti artinya A pangkat 1/N. Contohnya 8 pangkat akar pangkat 3 dari 8. Nah, berarti kan artinya 8 pangkat 1/3 ya. Nah, 8 sendiri itu adalah 2 pangkat 3. Berdasarkan sifat yang nomor 7, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 1/3. Ini saya bagi 3 bagi 3 1 kali 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2 gitu. Nah, kalau materi prasyarat sudah kita kuasai, berarti kita lanjutkan ke materi inti kita pada hari ini, yaitu fungsi eksponensial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar fungsi di kelas 8. Kalau fungsi kelas 8, kita akan belajarnya itu fungsi linier yang bentuknya f(x) sama dengan ax plus b, bentuknya garis lurus. Lalu ada juga fungsi kuadrat, f(x) sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c, dan seterusnya. Ini fungsi linier, ini fungsi kuadrat. Nah, pada kali ini kita akan belajar fungsi eksponensial. Apa sih fungsi eksponensial itu? Nah, fungsi eksponensial dia berbentuk pemetaan. Jadi ada aturan pemasangan antara daerah asal dengan daerah hasil, di mana x-nya kita akan pasangkan dengan a pangkat x dengan syaratnya a lebih dari 0 dan a bukan 1 gitu. Nah, kenapa a bukan 1? Kalau a-nya 1, kan kita mengerjakan suatu yang kesia-siaan. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Makanya kita ambil a yang bukan 1 dan a lebih dari 0. Kalau bentuk pemetaannya seperti ini, f kita pasangkan, f itu memasangkan x dengan a pangkat x, berarti bentuk formulanya fx sama dengan a pangkat x, dengan a-nya lebih dari 0 dan a bukan 1. Contohnya, diketahui bahwa fx itu sama dengan 8 pangkat x. Tentukan nilai dari yang a f2, yang b fp/2, yang ketiga f1 per akar 3. Yuk kita kerjakan. Kan fx sama dengan 8 pangkat x ya. Kalau ruas kiri di dalam kurungnya itu x, nah berarti ruas kanan kan juga x. Nah, di sini di dalam kurungnya 2. Otomatis di ruas kanan x-nya juga kita ganti dengan 2. Berarti 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Nah, yang berikutnya fp/2. Ingat, kita harus konsisten. Di dalam kurung x, ruas kanan x. Di dalam kurung p/3, berarti ruas kanan juga 8 pangkat p/3. Nah, ini kita sudah menggunakan sifat-sifat dari
eksponensial atau sifat-sifat bilangan berpangkat. 8 itu artinya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan P per 3. Ingat, kita punya A pangkat M dipangkatkan dengan N, artinya adalah A pangkat MN dikalikan. Berarti sekarang 3 kita kalikan dengan P per 3. Berarti 2 dikali 3, 2 pangkat 3 dikali P per 3. 3 dibagi 3 ketemu 1. Berarti ketemulah 2 pangkat P. Berarti FP per 3 hasilnya adalah 2 pangkat P. Nah, yang berikutnya F1 per akar 3. Ingat, di dalam kurung dan di ruas kanan itu harus sepaket, harus konsisten. Di sini Fx 8 pangkat X. Di sini F1 per akar 3 berarti ya 8. Ini 8 tetap 8. X-nya diganti dengan ini. Berarti 1 per akar 3. Berarti 8. Saya tulis 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1 per akar 3. Nah, ini berarti bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 dikali 1 per akar 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 per akar 3. Nah, ini kita ketemu merasionalkan bilangan bentuk akar. Berarti kita kalikan sekawan. Sekawannya akar 3 adalah akar 3. Berarti akar 3 per akar 3. Berarti ketemu 2 pangkat 3 kali akar 3, 3 akar 3. Nah, akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3. Ingat, kalau kita punya akar A dikalikan akar A hasilnya adalah A. Kenapa begitu? Karena di sini A kan artinya A pangkat setengah. Ini juga A pangkat setengah. Dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Setengah tambah setengah itu 1 atau 2 per 2. Jadi ketemulah A. Atau bisa juga pakai yang lain, A kali akar A kali akar A. Jadi matematika tuh banyak banget caranya. Akar A kali akar A artinya akar A dikalikan A. A kalikan A kuadrat. Akar A kuadrat. Nah, ini A kuadrat dipangkatkan setengah. Jadi matematika tuh nggak tunggal. Banyak banget caranya. 2 kali setengah 1. Ketemu A, jadi nggak tunggal tuh. Nah, ini 3 bagi 3, lanjut lagi ke sini, ketemu ini 1. Berarti ketemulah 2 pangkat akar 3, hasilnya begitu. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal. Yang pertama ini 3 akar 2 kita kuadratkan. Nah, 3 akar 2 kuadrat itu artinya adalah 3 akar 2 dikalikan 3 akar 2. Kita kalikan 3 dengan 3. Kita kelompokkan yang sejenis, akar 2 dengan akar 2. Nah, 3 kalikan 3, 9. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ingat contoh soal yang tadi, akar 2 dikali akar 2 berarti hasilnya 2. 9 kali 2 hasilnya 18. Nah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika X pangkat setengah ditambah X pangkat negatif setengah itu sama dengan 2, maka nilai dari X kuadrat ditambah X pangkat negatif 2 nilainya berapa? Ini soal aljabar yang dihubungkan dengan sifat-sifat dari bilangan eksponen. Ingat, yang kita punya adalah X pangkat setengah dan X pangkat negatif setengah. Yang ditanyakan adalah X pangkat 2. Berarti kita perlu perpangkatan supaya bisa jadi X pangkat 2. Gitu. Jadi kita hubungkan yang diketahui dengan yang ditanya. Nah, kita punyanya adalah X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Ini sama dengan 2. Berarti kedua ruas kita kuadratkan dulu. Nah, pangkat 2.
2 artinya adalah X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Kita kalikan dengan X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Ini sama dengan 2 kuadrat artinya adalah 2 kali 2 berarti 4. Nah ini kita kalikan pelangi. Pinggir, lalu luar, terus dalam, akhir. Gitu ya. Nah pinggirnya X pangkat setengah dikali X pangkat setengah. Kita tulis aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa langsung cepet. Ditambah luar X pangkat setengah dikali X pangkat min setengah. Lalu dalam X pangkat min setengah dikali X pangkat setengah. Terus akhir X pangkat min setengah dikali X pangkat min setengah. Ini sama dengan 4. Nah, saya tuliskan lagi. Ingat, kita itu punya kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Kalau basisnya sama, bilangan pokoknya itu sama, pangkatnya tinggal kita tambahkan. Di sini basisnya sama-sama X, berarti kita bisa tambahkan pangkatnya. Berarti X pangkat setengah ditambah setengah ditambah X pangkat setengah tambah min setengah gitu ya. Ini basisnya juga sama. Tambah min setengah. Ini juga sama nih. X pangkat min setengah tambah setengah. Ditambah X pangkat min setengah sama dengan 4. X, nah ini penjumlahan pecahan. Pangkatnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, tinggal kita samakan, kita jumlahkan pembilangnya. Setengah tambah setengah berarti 2/2. Ditambah ini 1 plus min 1. 1 plus min 1 artinya ini beda tanda, berarti pengurangan. 1 kurangi 1 ketemulah 0. 0/2 itu hasilnya juga 0. Berarti di sini kita punya X pangkat 0 ditambah min setengah tambah 0. Ini juga beda tanda. Beda tanda berarti juga pengurangan. Min 1 plus 1. Ketemulah 0 juga. Seperti 1 kurangi 1. Berarti ini X pangkat 0 juga. Ditambah X pangkat min setengah. Sama penyebutnya 2 ya. Tak tulis 2. Ini pembilangnya tak tulis di sini. Min 1 artinya sama tanda, berarti penjumlahan. 1 ditambah 1 ketemunya 2, tapi sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif, berarti negatif 2. Di sini berarti negatif 2/2. Ini sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. Ini berarti kita punya 2/2 itu 1, berarti X pangkat 1 ditambah X pangkat 0. Ingat tadi di sifat eksponensial, berapapun hasilnya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini 1 ditambah X pangkat 0 juga 1 ditambah X pangkat min 1 sama dengan 4. Nah, ini 1 plus 1 itu 2. Tak dekatkan ya yang ini dengan yang depan. X pangkat min 1 plus 2 sama dengan 4. Nah, ini plus 2-nya saya pindahkan ruas ke kiri. Berarti kita punya X ditambah dengan X pangkat min 1 ketemunya adalah 4 plus 2 pindah ruas ketemu 2. Atau kalau bingung pindah ruas, ini biar 2-nya hilang, biar 2-nya menjadi 0, itu kan perlu kita kurangkan 2 dari kedua ruas. Matematika mengajari keadilan. Kiri dikurangi 2, kanan juga dikurangi 2. Makanya di sini ketemu 0. Gitu. Makanya diperoleh X ditambah X pangkat min 1. Tujuan kita ketemu 2. Nah, tapi pertanyaannya minta X-nya pangkat 2. Berarti harus kita lakukan lagi. Perpangkatan lagi. Yang kita punyai baru X ditambah X pangkat min 1 sama dengan 2. Nah, kita butuhnya pangkat 2. Ya sudah, kita adil. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Artinya X tambah
X pangkat min 1 dikuadratkan berarti dikali juga dengan X plus X pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, kalikan urut pinggir, luar, dalam, akhir gitu. Pinggir X kali X, dalam X kali X pangkat min 1. Pinggir, luar, habis itu dalam, X pangkat min 1 kali X pangkat min 1 kalikan X. Nanti kalau saya ada yang salah ucap atau salah hitung, silahkan bilang aja di kolom komentar ya. Barangkali saya ngantuk itu. Di sini X pangkat min 1, karena manusia tempatnya salah. X pangkat min 1 sama dengan 4. Nah, X kali X ketemulah X kuadrat. X kali X pangkat min 1, kan berarti ini 1 ya, 1 min 1, 0, langsung tak pangkatin X pangkat 0. Di sini juga 1 min 1 tambah 1 juga X pangkat 0. Nanti jabarkan sendiri kalau masih bingung. Kalau masih bingung juga tanya saja. Ini X pangkat min 1 tambah min 1 berarti min 2 sama dengan 4. Ini X kuadrat ditambah X pangkat 0 hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1 ditambah X pangkat min 2 sama dengan 4. Nah, ini 1 tambah 1, 2. X pangkat 2 ditambah 2. Yang ini taruh di depan. Tak komutatifkan karena penjumlahan bersifat komutatif. Sama dengan 4. Yang kita cari ketemu tuh. Yang kita cari adalah X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. Hasilnya 4, ini plus 2 min 2. Gitu kan. Di sini langsung aja min 2 di situ. 0 ketemunya. Jadi kita punya X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. Hasilnya adalah 2. Sudah ketemu apa yang kita cari. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Nomor 3, bentuk sederhana dari 3 pangkat X plus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 dikali 15 pangkat 2X min 1 adalah. Nah, yang pertama kita harus ubah dulu ke dalam bentuk paling dasar. 3 X plus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 lalu 15 pangkat 2X min 1. Jelas bahwa 15 itu 3 kali 5. Berarti kita bisa nulisnya seperti ini. 3 pangkat X plus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 dikali 15 tadi 3 kali 5 pangkat 2X min 1. Ingat, kalau kita punya AB pangkat N berarti harus adil saat keluar kurung. A-nya dipangkatkan N, B-nya juga dipangkatkan dengan N. Berarti kita punya 3 pangkat X plus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 dikalikan ini keluar kurung harus adil. 3 kita pangkatkan 2X min 1. Lalu 5 juga kita pangkatkan dengan 2X min 1. Kita boleh menggunakan sifat-sifat eksponen kalau basisnya sama. Berarti yang 3 kita operasikan dengan 3. Yang 5 kita operasikan dengan yang 5. Nah, berarti kita punya 3 pangkat X plus 4 dikali 3 pangkat 2X min 1 dikali 5 pangkat X plus 1 dikali 5 pangkat 2X min 1. Ingat sifat tadi, kalau bilangan berpangkat kita kalikan dengan catatan basisnya sama. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlah. Nah, ini 3 dengan 3. 3 pangkat X plus 4 ditambah 2X min 1. Ini 5 pangkat X plus 1 dikali 5 pangkat 2X plus 1 berarti tambah ya. Pangkat T 2 pangkat X 2X min 1. Nah, ini yang kita operasikan yang sejenis. X sejenis dengan 2X. X-nya itu angka depannya ada 1, berarti 1 tambah 2, 3X ditambah 4 kurangi 1, 3. Nah, lalu ini dikalikan dengan 5, X tambah 2X, 2, 3X.
Nah, 1 dikurangi 1, 0. Jadi bentuk sederhananya adalah ini. 3 pangkat 3x plus 3 dikali 5 pangkat 3x. Nah, lanjut ke nomor 4. Jika Y sama dengan 3 pangkat X, nyatakan setiap bentuk berikut dalam bentuk Y. Yang pertama ini 3 pangkat X plus 1 dikurangi 3 pangkat X min 1. Nah, yang pertama jelas bahwa kalau pangkatnya penjumlahan, ini bolak-balik ya, boleh dari kiri dari kanan gitu. Ini A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti kalau 3 pangkat X plus 1 artinya adalah 3 pangkat X, kita kalikan dengan 3 pangkat 1 dikurangi. Kalau pengurangan, ingat A pangkat M dikurangi N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Berarti 3 pangkat X dibagi dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3. Berarti nanti kita tulis 3. Ingat 3 pangkat X-nya itu Y. Berarti Y kita kalikan 3. Dikurangi 3 pangkat X itu Y per 3 gitu. Y kali 3 berarti 3Y. Per Y per 3. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi per 3. Ini per 1. Nah, matematika itu kita belajar keadilan. 1 menjadi 3 perlu dikalikan 3. Penyebut kalikan 3, pembilang juga wajib kalikan 3. 3Y kali 3, 9Y kurangi Y. 9Y kurangi Y itu adalah 8Y per 3. 9Y kurangi Y. Kenapa sih 8Y? Karena ini kan sama-sama nih variabelnya Y. Tak keluarkan aja. Kita nanti operasinya angkanya. Ini 9. 9Y bagi Y kan 9. Y dibagi Y kan 1. 9 kurangi 1, 8. Berarti 8Y gitu. Jadi yang A ini kalau dinyatakan dalam bentuk Y, hasilnya adalah 8Y per 3. Begitu. Sekarang yuk kita lanjut ke yang B. Nah, yang B kita punya 2 dikali 3 pangkat 1 min X. Ingat kalau pengurangan pangkatnya dikurangi, berarti bilangannya kita bagikan. Berarti 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat X. Nah, kita punya 2 dikali 3 per 3 pangkat X. Tadi bentuknya adalah Y. Y sama dengan 3 pangkat X. Berarti Y. Nah, berarti kita punya 2 kali 3 itu 6 per Y. Begitu. Nah, lanjut ke yang C. Kalau yang C 9 pangkat X. Ingat 9 pangkat X artinya 9 itu 3 pangkat 2. Dipangkatkan X dikurangi dengan, ingat 27 itu 3 pangkat 3. Kita pangkatkan dengan 1/3 X ditambah 2 per 3. Saya ingatkan kembali, kalau bilangan pangkat dipangkatkan artinya adalah bilangan, artinya pangkatnya kita kalikan. M kali N. Berarti di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan X gitu. Dikurangi ini 3 dipangkatkan 3 dikali dengan 1 per X. Ini per 3 ditambah 2 per 3. Nah, bilangan berpangkat, pangkatnya kan udah dikali nih. Ingat perkalian bersifat komutatif. 2 kali X ini bisa tulis X kali 2 gitu. Bersifat komutatif. Dikurangi ini kan seperti 3 pangkat 3. Ini sama-sama penyebutnya 3 nih. Ini 1 kalikan X berarti X ditambah 2. Lah, ini 3 tak bagi 3 dapat 1 dapat 1 gitu. Lalu ini 3 pangkat X dikalikan 2 artinya kan boleh saya tulis sebagai 3 pangkat X saya kuadratkan. Biar muncul
3 pangkat X-nya biar muncul dan kita bisa mengganti nilainya dengan Y. Kita substitusi si Y. Dikurangi ini 3 pangkat 1 kalikan X, X. Ditambah 2. Nah, berarti kita punya 3 pangkatkan X tadi si Y. Berarti Y kuadrat dikurangi 3 pangkat X plus 2. Ingat penjumlahan pangkatnya berarti bilangannya dikali. Berarti 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2. Nah, muncul lagi 3 pangkat X. Ditulis sebagai Y. Berarti Y kuadrat min Y dikalikan 3 kuadrat artinya 3 kali 3 berarti 9. Berarti hasilnya Y kuadrat dikurangi Y kali 9, 9Y. Begitu. Silahkan kalau ada yang bingung jangan sungkan bertanya ya. Lanjut ke soal terakhir nih. Nomor 5. Kita kembali ke fungsi eksponensial. Jika f(x) sama dengan 2 pangkat X, tentukan nilai-nilai A berikut ini. Yang pertama, A ini sama dengan F4. Nah, F4 di dalam kurungnya 4 nih. Berarti kan kalau f(x) sama dengan 2 pangkat X, berarti kalau F4 ya 2 pangkat 4 gitu. F4 2 pangkat 4, fx 2 pangkat X. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 16. Lalu ini FA sama dengan 8. Kalau fx itu 2 pangkat X, ini di dalam kurung X, ruas kanan X. Berarti kalau FA ya berarti 2 pangkat A. Sama dengan 8. Nah, 8 itu artinya 2 pangkat berapa? Artinya 2 pangkat 3. Basisnya udah sama nih. Berarti kita tinggal nyamakan pangkatnya. Berarti ketemulah A-nya sama dengan 3. Oke, cukup sekian yang kita pelajari pada pertemuan pertama bab eksponensial. Kalau ingin bertanya, silahkan di kolom komentar YouTube boleh, terus WA boleh, MS Team juga boleh. Nanti kita simpulkan bersama ya. Kita hari ini sudah belajar apa? Eksponensial, mulai dari kemampuan prasyaratnya, terus sifat-sifat eksponen sampai ke fungsi eksponensial. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.